Halo teman-teman. Kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara membuat video kuliah online atau tutorial online yang lebih profesional. Ini Anda bisa menambahkan background, ya, tentu saja nanti kita akan butuh green screen. Kita bisa nambahin logo, kita bisa menambahkan identitas di depan, seperti contoh saya begini, ya. Kemudian kita juga bisa membuat tampilan yang kedua, yakni di mana presenternya muncul di kanan bawah begini, ya, sehingga presentasi Anda akan lebih menarik. Untuk peralatan, teman-teman akan membutuhkan sebuah PC yang dilengkapi dengan webcam dan sebuah mikrofon. Kemudian kita akan membutuhkan sebuah green screen agar background kita nanti dapat ganti dengan background yang kita pilih dan pemotongannya bisa lebih bersih. Untuk software, kita akan pakai OBS Studio dari OBS Project. Software ini benar-benar free dan gratis untuk kita pakai. Teman-teman tinggal kunjungi saja obsproject.com, kemudian pilih untuk operating system yang sesuai. Begitu Anda klik salah satu, dia akan otomatis terdownload. Saya cancel karena memang sudah ada OBS di sini. Setelah Anda menginstal OBS Studio dan menjalankannya, Anda akan mendapat tampilan seperti ini. Ada dua buah tab yang paling penting dari OBS Studio, yakni Scenes, atau kita akan menyebutnya komposisi, akan berisi beberapa komposisi yang akan kita pakai dalam pembuatan tutorial. Sedangkan tab kedua adalah Source, di mana Source ini akan berisi komponen-komponen yang menyusun komposisi. Karena saya juga memanfaatkan OBS Studio untuk merekam presentasi ini, saya akan memanfaatkan Studio Mode yang akan saya tunjukkan dengan memindahkan ke komposisi saya yang kedua. Nah, saat saya pindah ke komposisi yang kedua, tampilan saya akan seperti Inception begini. Karena apa? Karena saya menampilkan keseluruhan layar dengan tambahan wajah saya di pojok kanan bawah. Nah, untuk memudahkan dalam tutorial ini, saya akan menggunakan Studio Mode. Anda klik Studio Mode di kanan bawah ini, ya. Nah, dimana sekarang waktu saya ganti ke scene yang lain, itu tidak akan langsung mempengaruhi presentasi saya. Berikutnya, saya akan menemukan cara menyusun komposisi di dalam tab scene. Jadi, di dalam tab scene ini Anda tambahkan sebuah scene baru. Saya beri nama scene 1. Nah, pada scene 1 ini saya akan membuat komposisi seperti tampilan saya yang di awal tadi. Ini di mana pembicara tampil di tengah, ada background dan logo di belakang, kemudian ada identitas di depannya lagi sebagai overlay. Oke, jadi kita perlu beberapa komponen, kita tambahkan di tab source. Jadi yang pertama adalah gambar untuk background. Nah, saya kasih nama BG di sini, create new. Kemudian kita browse file yang akan kita gunakan sebagai background. Ingat, perhatikan resolusinya, jangan memilih background yang terlalu kecil, nanti akan pecah. Saya akan menggunakan background ini, ya, untuk di bagian paling belakang. Kemudian saya akan menambahkan sebuah logo. Saya browse. Ini logo ISTTS. Nah, kemudian kita bisa mengecilkan logo ini dan meletakkan di pojok kanan atas. Oke, seperti itu. Nah, cara kerja dari source ini adalah seperti layer di Photoshop atau di image processing yang lain, yakni yang di atas adalah yang tampil di depan. Bila logo ini kita geret ke bawah, maka logo ini tidak akan terlihat karena dia ada di balik dari background. Maka kita kembalikan lagi ke atas, ya. Nah, kita perlu menambahkan sebuah layer lagi dari webcam. Jadi kita akan tambah video capture device.
Oke, video capture device. Bila Anda belum memiliki existing video capture device, Anda silahkan create new, kemudian Anda pilih ya, create new, Anda pilih dari kamera yang Anda punya. Dalam kasus ini karena webcam ini sedang saya pakai, saya nggak bisa create lagi. Jadi saya cancel, ya. Saya tambahkan dari existing, ya, existing. Jadi dari webcam Logitech C270. Oke, sekarang saya sudah muncul di sini. Nah, kita perlu meletakkan di ya sesuai komposisi yang pertama tadi, kita letakkan di tengah. Ya. Kita besarkan, kita letakkan di tengah. Kemudian, nah, untuk membuat ini ada satu yang harus dihapus. Untuk membuat tampilan menjadi transparan seperti ini, kita klik kanan ya dari webcam video input device tadi, ya, klik kanan, kita klik filter. Nah, di sini ada chroma key. Oke, saya hapus dulu. Oke, jadi bila tanpa filter, tampilan saya akan seperti ini. Jadi backgroundnya hijau karena kita tadi pakai green screen ya. Nah, Anda tinggal tambahkan plus filter ya. Di sini pilih yang chroma key. Nah, secara default key color type-nya yang dipilih adalah green karena memang biasanya kita pakai green screen ya. Jadi kita bisa pilih blue, magenta atau warna yang lain bisa, cuman yang paling umum adalah pakai green screen. Nah, di sini masih ada noise banyak karena similarity-nya tidak pas. Jadi kalau similarity terlalu rendah ya jadinya tidak transparan begini. Tapi bila terlalu tinggi kita akan hilang gitu ya. Jadi nah ini harus mencari yang di tengah. Jadi sebaiknya jangan pakai slider tapi pakai ini. Jadi coba kita naikkan sedikit-sedikit sampai backgroundnya benar-benar hilang. Nah, sudah tampak backgroundnya hilang, ya. Masih ada grainy di samping-samping. Coba saya naikkan smoothness-nya sedikit. Oke. Saya close. Nah, sekarang pembicara sudah tampil di tengah, ya, seperti komposisi yang pertama tadi. Kita tinggal menambahkan sebuah komponen lagi, yakni nama atau identitas di depan. Ya, jadi saya kasih nama ID nih, create new. Kemudian kita browse. Nah, Anda wajib pakai gambar-gambar bertipe PNG dan backgroundnya transparan untuk logo dan nama ini agar bisa tampilnya model overlay begini. Jadi Anda buat yang PNG. Oke, jadi ini adalah komposisi kita yang pertama tadi. Saya pakai sebuah mic di sini ya. Anda boleh letakkan mic ini di layer paling atas ataupun paling bawah, tidak berbeda. Berikutnya kita akan membuat scene kita yang kedua, yakni kita akan menampilkan keseluruhan layar kita beserta tampilan pembicara ada di pojok kanan bawah. Jadi kita tambah komposisi, kita buat scene 2. Kemudian, nah, untuk menghindari lupa, pastikan Anda selalu menambahkan audio capture device dulu. Ya. Nah, kebetulan di sini saya sudah ada mic Samsung yang bisa saya pilih. Kemudian kita tambahkan display capture. Nah, display capture ini akan mengcapture keseluruhan layar. Anda pilih layar yang mau kita tampilkan. Jangan lupa biarkan capture kursornya menyala agar kursor dari mouse Anda akan terlihat dalam recording. Oke, kemudian tambahkan video capture device kembali. Ini untuk menampilkan pembicara. Posisikan, nah, sesuaikan posisi. Jadi contoh seperti tampilan yang saya pakai ini, posisinya agak naik di sini ya. Karena saya mau menunjukkan beberapa button yang ada di OBS Studio. Oke, berikutnya untuk merekam, kita pilih tombol di sini ada namanya Start Recording.
Jadi karena saya merekam ini pakai OBS Studio juga, maka tampilannya sekarang jadi stop recording. Jadi kalau saya tekan ini, recording saya akan putus. Nah, Anda tinggal tekan start recording, maka yang akan terekam adalah tampilan yang ada di kanan ini. Nah, ini adalah tampilan sesuai dengan scene saya, ya, yang scene presentasi. Jadi scene yang ini. Nah, jadi karena kita di studio mode, maka kalau kita pindah-pindah scene di sini, ya, ini tidak akan langsung berpengaruh ke output dari rekaman kita. Jadi kalau kita tidak pakai studio mode, maka setiap kali kita pindah scene, maka akan langsung terekam berpindah, begitu ya. Jadi ini enaknya kalau kita pakai studio mode. Jadi begitu kita mau pindah scene, kita klik transition, maka scene-nya akan berpindah. Nah, saya kembalikan lagi. Nah, begitu contoh. Langkah berikutnya untuk memudahkan kita dalam membuat video tutorial adalah me-assign keyboard shortcut pada komposisi yang berbeda. Jadi kita dapat menekan sebuah keyboard shortcut untuk pindah-pindah komposisi. Jadi kita masuk ke file settings, kemudian di sini ada hotkeys, ya, di mana hotkeys ini bisa kita pasangkan untuk scene yang mau kita tuju. Saya personally suka dengan gaya begini, jadi Ctrl 1 itu untuk scene yang pertama kita, Ctrl 2 untuk scene yang kedua. Nah, Anda bisa assign keyboard shortcut sesuai dengan selera Anda. Jadi contoh Anda sukanya Ctrl Z sama Ctrl X, silakan sih. Jadi Anda bisa assign, tekan saja tombolnya di hotkeys, Anda pilih scene yang Anda tuju, ya. Kalau Anda punya banyak scene, maka scene ini akan muncul di sini. Jadi dua scene yang barusan kita buat tadi muncul di sini, ya. Nah, saya juga suka mengassign dua buah keyboard shortcut lagi, yakni untuk start recording dan stop recording, supaya kita tidak perlu ke tombol ini, gitu ya. Jadi cukup tekan Ctrl Space untuk start recording dan Ctrl Q untuk berhenti recording. Itu hotkeys yang saya pasangkan. Oke, jadi sekarang kita coba keyboard shortcut-nya. Jadi kalau saya tekan Ctrl 2, kita akan pindah ke sana, ya. Ini berarti scene kedua. Kalau kita tekan Ctrl 1, ini adalah scene 1. Nah, bila saya matikan studio mode-nya, Ctrl 1 dan Ctrl 2 ini akan langsung terimpact ke rekaman. Jadi saya matikan studio mode. Nah, bila saya tekan Ctrl 1, maka yang tampil langsung ini. Bila saya tekan Ctrl 2, yang tampil langsung ini. Oke, jadi untuk memulai presentasi dengan PowerPoint, Anda cukup load PowerPoint Anda, kemudian Anda ke scene yang kedua, ya, di mana pembicaranya ada di pojok kanan bawah. Kemudian Anda tinggal Alt-Tab ke PowerPoint-nya. Wajah Anda nggak akan muncul di pojok kanan bawah, namun Anda tetap terekam dan nantinya akan muncul waktu rekamannya dibuat. Oke, demikian tutorial singkat pembuatan konten kuliah online memanfaatkan OBS Studio. Semoga dapat membantu Bapak Ibu atau teman-teman dalam membuat tutorial atau kuliah online sehingga tampak lebih menarik dan lebih profesional. Terima kasih.